Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahmudin. Ibu-ibu dapat memanggil saya Mahmud. Sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfiana Dewi. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, perkenalkan nama saya Hanif Maulidia. Saya sebagai tergugat di dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang pertama kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu masalah dengan bantuan mediator. Saya memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara ibu-ibu. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi di antaranya. Satu, saya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk membicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, saya akan mencoba mencari kesempatan awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, begitu juga sebaliknya. Dan juga informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun saya jaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, ibu-ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Alfiana terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Lydia, apakah setuju? Iya, Pak, silakan. Tapi nanti saya juga akan mendapatkan giliran, kan, Pak? Ya Bu, setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Alfiana, saya akan memberikan kesempatan pada Ibu untuk berbicara. Silakan Ibu Alfiana. Terima kasih Pak Mediator atas kesempatannya. Begini, Ibu Lydia sampai saat ini masih terikat hutang-hutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Lydia sepakat untuk melunasi semua hutang-hutang beserta 6 Januari 2013. Namun, saat jatuh tempo, Ibu Lydia ini tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Ibu Lydia ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa, Pak. Dan Ibu Iya, Pak, betul.
karena hutang Bu Lydia ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Alfiana, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Lydia untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan, Bu. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Alfiana ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik lagi, tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih. Saya sudah 3 kali, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau emang Ibu mau beritikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Justru bukan berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Baiklah, silahkan Ibu Lydia dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan utang saya ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Alfiana dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya tercoreng, saya tidak terima diperlakukan seperti ini Pak. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Alfiana dan juga Ibu mengharapkan agar kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Bu? Ya Pak, sangat benar yang saya harapkan itu. Apakah ada tambahan dari Ibu Lydia? Tidak ada Pak, yang jelas terkejut dan kecewa atas adanya gugatan dari Ibu Alfiana karena ini dapat memberikan dampak buruk pada image saya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Alfiana dan Ibu Lydia, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu Alfiana dan Ibu Lydia menginginkan adanya hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi. Dan yang kedua, Ibu Alfiana dan Ibu Lydia menginginkan agar masalah cepat diselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul, Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Alfiana dan Ibu Lydia ungkapkan bahwa sebelumnya perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Alfiana menganggap Sukarman sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya pihak Ibu Lydia menganggap Ibu Alfiana sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Lydia harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Bu? Iya, benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Lydia, apakah pihak Ibu Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Alfiana, apakah pihak Ibu Lydia ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Alfiana karena terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam tindak mediasi ini, masalah ini akan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Ibu Alfiana dan Ibu Lydia, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah
hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Alfiana dan Ibu Lia dapat dilanjutkan. Benarkan, Bu? Ya, benar, Pak. Ya, benar, Pak. Baiklah, jika demikian ada itikad baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua di antaranya. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu dan Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Alfiana? Yang jelas saya menginginkan Ibu Lydia sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, Pak. Baik, Bu. Selanjutnya Ibu Lydia, bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Alfiana? Apakah dari Ibu Alfiana ada pertimbangan lain? Pak, ya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Alfiana dan Ibu Lydia? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu Lydia dan Ibu Alfiana setuju? Baik, Pak, saya setuju. Baik, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Alfiana dan Ibu Lydia mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Alfiana dan Ibu Lydia mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dan Ibu Lydia ini sebetulnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya Ibu Lydia ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit terima, Pak. Dalam hal pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu sedekat ini, karena saya sudah mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, Ibu. Bagaimana diberikan keringanan waktu kembali selama 10 bulan saja. Ibu diharap sabar, tenang, jangan emosi. Saya mengetahui bahwa adanya kekecewaan terhadap kedua belah pihak masing-masing. Namun, dari pembicaraan kita selama ini sudah kondusif dan konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk pertemuan terpisah. Jadi saya memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, bagaimana bisa Pak membicarakan hal-hal berdua dengan Ibu Lydia? Tetapi saya tidak boleh tahu untuk itu. Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan tergugat, saya juga akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Jangan-jangan nanti apa yang saya bicarakan bocor kalau begitu. Jangan khawatir, Bu. Apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai pada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak satunya, maka saya akan meminta Ibu sendirilah yang akan menyampaikan sendiri. Jadi, apakah Ibu setuju kita mengadakan pertemuan terpisah? Saya setuju, Pak. Ibu Alfiana. Saya juga tidak keberatan, Pak.
Baiklah, pertama saya akan bertemu dengan Ibu Lydia terlebih dahulu untuk menerangkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Alfiana tidak keberatan? Tidak masalah, Pak. Kalau begitu, saya menunggu di luar. Baik, setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Ibu Lydia dan Ibu Alfiana telah mencapai beberapa kesepakatan seperti misalnya kesepakatan menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak dan menyampaikan pembayaran tersebut. Selanjutnya, boleh saya akan bertanya kepada Ibu Lydia, apakah wajar kalau Ibu meminta Ibu Alfiana menunggu 10 bulan untuk masalah pembayaran hutang Ibu, dan menurut Ibu apa alasan Ibu Alfiana tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Kalau menurut saya sendiri tidak tahu, Pak. Kalau menurut Bapak mediator bagaimana, Pak? Menurut saya, apakah mungkin pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Alfiana, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Ibu Lydia tidak dapat melunasi pembayaran hutang tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Sebenarnya saya tidak berpikir seperti itu, Pak, karena saya pasti akan membayar hutang saya. Jika Ibu Lydia berada di posisi Ibu Vika pada saat ini, apakah akan Ibu rasakan? Apa yang akan Ibu Lydia lakukan agar Ibu Alfiana yakin bahwa Ibu akan membayar hutang? Apakah Ibu memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Ibu Lydia dan Ibu Alfiana dapat terjalin? Begini, Pak, sebenarnya saya akan bertanya lagi, apakah yang akan kita bicarakan ini tidak akan bocor? Tenang saja, Bu. Sebagai mediator tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan Ibu. Baik kalau begitu. Jadi begini, Pak, walaupun usaha roti saya dibilang masih usaha kecil-kecilan, tetapi sudah terkenal akibat diiklankan di media sosial yang sangat luas. Jadi saya harus benar-benar berhati-hati agar image saya ini tidak rusak. Jadi saya minta kepada Bapak tidak membicarakan masalah ini dan menjaga rahasia ini kepada siapapun ya, Pak. Baiklah, saya akan menjaga rahasia ini pastinya. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah kekurangan dana akibat adanya pandemi ini. Jadi biaya produksinya membutuhkan suntikan dana lebih, sehingga usaha saya mengalami kekurangan. Namun, pada saat menerima suplai dari Ibu Alfiana, dapat memenuhi pesanan untuk memproduksi sepeda. Karena kan pada saat ini naik sepeda sedang digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ibu saya yakin jika Ibu Alfiana menunggu beberapa saat lagi, usaha saya akan mengalami peningkatan dan akhirnya tidak dapat memenuhi pembayaran hutang saya, Pak. Oh, begitu. Sebelumnya kalau boleh saya saya sebaiknya Ibu lebih terbuka dengan pihak Ibu Alfiana, karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu Alfiana dapat mengerti kesulitan dan yang Ibu alami saat ini dan memungkinkan memberikan keringanan kepada Ibu, dan selanjutnya mengenai kesulitan pembayaran ini akan berlanjut, dan apa Ibu yakin dapat mengatasi masalah ini? Itu Pak, saya yakin. Tapi tentunya pihak Ibu Lydia juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Jadi apakah Ibu sudah menemukan mengenai penyelesaiannya? Baik Pak, meskipun usaha saya sedang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, tetapi masih bisa dibilang baik kok. Jadi saya yakin bisa melunasi pembayaran kepada Ibu Alfiana. Namun saya minta diberikan untuk tenggang waktunya. Pastinya Ibu Vika akan bertanya, pastinya Ibu Alfiana akan bertanya mengapa harus menunggu beberapa bulan. Jadi apa yang akan Ibu lakukan sebelum Ibu Vika menunggu? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis
yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang akan saya butuhkan. Baiklah, setelah mendengar penjelasan Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu Lydia sanggup membayar hutang kepada Ibu Alfiana dengan melakukan perjanjian tertulis yang membuat mengenai bagaimana cara pembayarannya. Terus berupa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Benar, Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikannya kepada Ibu Alfiana? Sepertinya yang saya jelaskan di awal pertemuan bahwasanya saya tidak dapat memberitahu kepada Ibu Alfiana mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baik, Pak. Nanti akan saya sampaikan sendiri kepada Ibu Alfiana. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari Ibu Alfiana. Silahkan duduk, Bu. Maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelum antara Ibu Alfiana dan Ibu Lydia telah mencapai beberapa kesepakatan seperti menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak dan menyelesaikan pembayaran selanjutnya. Kalau boleh bertanya, kira-kira yang bisa Ibu rasakan jika berada di posisi Ibu Lydia bagaimana? Wah, yang pasti saya akan malu sekali, Pak, apalagi kalau masalah hutang. Saya ketahui banyak orang yang tahu. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan lain sebagai jalan penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Pak, bahwa saya menginginkan hutang Ibu Lydia segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkannya, apakah Bapak akan membocorkan kepada Ibu Lydia? Saya berjanji, Bu, karena sebagai mediator saya berkewajiban menjaga kerahasiaan dalam forum yang kita bicarakan ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pak, saya membutuhkan uang tersebut untuk persiapan biaya pendidikan keponakan saya, Pak. Karena saya juga ikut bertanggung jawab terhadap keponakan saya. Jadi, saya berniat menggugat Ibu Lydia. Kalau boleh saya memberi saran, Ibu lebih terbuka dengan pihak Ibu Lydia, karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan Ibu ini, Ibu Lydia dapat mengerti kesulitan yang Ibu sehingga dapat segera melunasi pembayaran hutangnya. Dan selanjutnya, bagaimana jika seandainya Ibu Lydia akan pasti melunasi pembayaran hutang dengan tenggang waktu tertentu, tetapi dengan melakukan perjanjian tertulis, apakah Ibu dapat menerimanya? Mungkin saya dapat menerima apabila dilakukan perjanjian secara tertulis, Pak. Baiklah, jadi Ibu dapat menerima pelunasan pembayaran hutang tenggang waktu tertentu, tetapi dengan melakukan perjanjian tertulis. Iya, betul, Pak. Jika jadi, apakah Ibu telah memilih usulan mengenai jangka waktu tengah waktu? Mungkin jangka waktunya kurang lebih 6 bulan, karena untuk tahun ajaran baru dimulai bulan Juni 2021. Bagaimana dalam pertemuan bersama nanti Ibu Lydia menyampaikan sendiri kepada Ibu? Bagaimana dalam pertemuan bersama nanti Ibu Alfiana menyampaikan sendiri kepada Ibu Lydia mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana, Bu? Baik, Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah, baik dengan Ibu Lydia maupun dengan Ibu Alfiana, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Untuk pertama, bagaimana dimulai
Apakah setuju? Baik Pak, saya akan setuju. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian pembayaran dari Ibu Lydia mengenai hutang sejumlah 200 juta, dan saya tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Ya, apakah masih ada penjelasan lain, Ibu Alfiana? Sudah cukup, Pak Moderator, Pak Mediator. Kalau begitu, selanjutnya kepada saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan usulan penyelesaian masalah ini. Terima kasih bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya. Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau saya menyampaikan, baik Ibu Lydia dan Ibu Alfiana sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik dan kemungkinan hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pemberian di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Alfiana tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji tidak akan menjelekkan Ibu Alfiana. Baik, saya melihat Ibu Lydia bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Alfiana? Silahkan. Ya, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Lydia mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Alfiana dan Ibu Lydia sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Ibu Lydia? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan membayar hutang saya. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, saya mohon kesabaran dari Ibu Alfiana, karena saya akan meminta penundaan pembayaran sampai 5 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Alfiana, dari pihak Ibu Lydia sudah memberikan kepastian soal pembayarannya? Mungkin ada tanggapan, Bu? Baik, tidak masalah, asalkan 5 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Alfiana ini membutuhkan kepastian dari Ibu Lydia. Apakah Ibu Lydia bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Alfiana itu untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 5 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan segera melunasi hutang saya tersebut. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Alfiana atas usulan dari Ibu Lydia? Terus terang, sebetulnya saya ingin membayar hutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan kedua, Ibu Lydia harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ke-5, dan artinya 5 bulan
Lanjut, Mut. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Penggugat, Pak Mediator, saya bertanya apakah jadi salah. Terus apa, Diki tinggal potong. Lanjut. Nyaman, ya. Oke, saya ulangin. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan kelima, dan artinya 5 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayar. Benar kan, Bu? Ya, betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontrastasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Lydia. Bagaimana Ibu Lydia? Apakah Ibu Lydia setuju? Ya, saya setuju, Pak. Baiklah, Ibu Alfiana dan Ibu Lydia, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan keputusan dengan panitia penggugat. Wis ya? Wis. Vika, gimana Vika? Oke. Penutup, Sama Fik. Penutup. Sekian, Dero. Mut, kamu Mut. On cam semua berarti. Iya, game semua. Yuk, semua. Kelompok berapa ini? Oh, rentang dia, nak. Kelompok berapa, karena Kedua, Mut celik rat mata nih, Mut. oke. Lawan, Oke, ngapi. Tri. Ayo langsung tulian. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata baik itu ucapan atau penyampaian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya